Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi ITK Swiyata Husada Samarinda. Kali ini kami akan membahas mengenai organogenesis turunan mesoderm. Apa sih itu organogenesis? Organogenesis yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Diferensiasi mesoderm dorsal atau sistem rangka dan otot. Mesoderm dorsal yaitu derivat lapis benih mesoderm yang akan membentuk myotom, sklerotom, dan dermatom. Mesoderm dorsal terbagi-bagi oleh lipatan-lipatan transversal sehingga membentuk segmen-segmen yang disebut mesoderm somit. Somit ini berstruktur seperti epitelium, kemudian berkembang menjadi jaringan longgar sebagai mesenchim. Bagian sklerotom memisahkan diri dari somit berupa sekelompok sel-sel mesenchim, pindah ke median, mengelilingi notochord, dan ke dorsal lagi, kemudian mengelilingi bumbu neural. Kelompok sel mesenchim ini membentuk vertebrae yang menyelimuti notochord dan bumbung neural. Seperti ini ya. Lalu sel-sel mesenchim tadi disebut juga sebagai jaringan pengikat dan penunjang primitif. Belum berupa susunan sel yang padat dan belum terdiferensiasi, baru berupa tebaran antara bumbung-bumbung tubuh dan pembuluh darah. Somit ini kemudian kembali menyusun diri menjadi bumbung yang terdiri dari dua bagian, yaitu dermatom dan myotom. Dermatom itu menghasilkan mesenchim yang akan berpindah ke bawah epidermis membentuk lapisan dermis atau kulit. Myotom itu yang akan berkembang menjadi otot-otot badan. Di dalam myotom juga terdapat suatu rongga yang disebut myokol sekunder. Seperti ini ya. Lalu ada diferensiasi mesoderm intermediat, yaitu sistem ekresi dan sistem genitalia. Mesoderm intermediat terletak di antara mesoderm praksial atau mesoderm dorsal dan mesoderm lateral. Mesoderm intermediat membentuk sistem urogenital gonad dan juga ginjal. Jaringan ini merupakan hubungan mesoderm praksial yang temporer dengan lateral plate. Berdiferensiasi pada cara yang sama sekali berbeda dari somit. Seperti ini ya. Mesoderm intermediat ini terdiri atas dua bagian. Ada pita nefrogenik yang akan menjadi aparatus urinaria, lalu ada pematang genital yang menjadi gonad. Dan bakal gonad ini yang akan berkembang hanya bagian tengah, bagian kranialnya dan kaudal. Pematang urogenital membentuk pita-pita gonad atas dan bawah. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ada diferensiasi mesoderm lateral atau anggota tubuh dan sistem peredaran darah, yang mana pembentukan organ tubuh pada embrio dimulai saat proses gastrulasi. Pada akhir gastrulasi itu terbentuk lapisan mesoderm yang memisahkan ektoderm dan endoderm. Lapisan mesoderm dibentuk pada strik primitif yang bermigrasi ke arah arterior dan dibagi sepanjang sumbu mediolateral sehingga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mesoderm aksial, perantara atau intermediat, dan lateral plate mesoderm. Mesoderm lateral adalah derivat lapis benih mesoderm yang akan membentuk lapisan membran pelindung embrio serta pembentukan alat-alat dalam organ tubuh. Badan intraembrio berkembang di mesoderm lateral dan meluas ke bagian mesoderm badan intraembrio. Pada lateral plate berbentuk seperti tabung U yang berbalik
dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas mesoderm melintang dan melebar untuk membentuk rongga perikardial. Yang kedua, batang tabung U meluas ke piring mesoderm lateral yang kahu dipasangkan membentuk kanal pleuroperitoneal. Yang ketiga, bagian distal atau ekornya itu coelom intraembrio bergabung di bagian lateral yang kemudian membentuk membran ekstraembrio. Pada saat permulaan minggu ketiga, sel-sel mesoderm terletak pada dinding mesoderm visceral dari yolk sac berdiferensiasi menjadi sel-sel darah dan pembuluh darah. Sel-sel ini dikenal sebagai angioblast, bentuk klaster terpisah, dan cord angiogenetic cell cluster yang secara bertahap menjadi penyalur oleh pertemuan dari cleft interseluler. Sel-sel terletak di pusat kemudian membentuk sel-sel darah primitif. Sel-sel di perifer ini mendatar dan membentuk sel-sel endotelial. Endotelial sel ini melapisi blood island. Blood island ini berdekatan satu dengan lainnya dengan cepat. Dengan bertunasnya sel-sel endotelial tadi membentuk pembuluh kecil. Pada waktu yang sama, sel-sel darah dari kapiler-kapiler berkembang dalam mesoderm ekstra ke embrional dari villous stem dan connecting stalk dengan terus-menerus kuncup budding. Pembuluh ekstra embrional mengadakan hubungan dengan embrio di dalam, terjadi hubungan embrio dan plasenta. Sel-sel darah intraembrional ini dan pembuluh darah meliputi kantung jantung. Sekian dan terima kasih.